Bersama dengan gua adalah sosok yang menurut gua salah satu nama paling penting dalam kesenian stand up comedy. Pelaku industri sangat kenal beliau, sampai reputasinya beliau disebut Midas. Apapun yang beliau sentuh jadi emas. Tapi masyarakat umum kayaknya belum kenal. Walaupun sebenarnya di buku Merdeka dalam Bercanda gue tulis nama beliau. Gue baca tuh. Iya. Dan bukan cuma itu, kayaknya dipecahkan NYC ketika ngomong sejarah stand up Indonesia juga gue sebut. Mas Indra Yudhistira, apa kabar? Baik. Thank you, Mas. Thank you. Gue yang thank you. Kita akan cerita kenapa kami duduk bareng. Kami akan ngobrolin itu. Tapi mari kita perkenalkan Mas Indra sebagai sosok paling penting. Bahkan mungkin lebih penting daripada Ramon Papana. Ramon Papana beliau tahu nih. Orang-orang tahu. Orang-orang tahu. Iya. Tapi Mas Indra Yudhistira mungkin tidak familiar. Padahal pertama kali gue ngelihat ada stand up comedian di TV, itu acara yang dipegang sama beliau, betul? Ya. Di RCTI Bincang Bintang. Bincang Bintang itu waktu gue balik sebenarnya dari sekolah di Vancouver, terus bergabung sama Trans TV, terus setelah itu gue punya cita-cita mau bikin acara yang ada stand up-nya sebenarnya, ada materi stand up-nya. Nah, itu acara late night kan, kategori wise kan late night kan. Nah itu baru terjadi di RCTI, waktu gue pindah ke RCTI, akhirnya gue punya dapat kesempatan bikin acara Bincang Bintang. Gue stop dulu sampai situ. Indonesia tuh ada periodenya banyak late night. Benar nggak? Betul. Idang Rashidi. Idang Rashidi sama Ebet Kadarusman. Ebet Kadarusman, ya. Ebet Kadarusman. Farhan pun punya late night. Om Farhan itu kan? Farhan waktu itu bareng gue bikin Lepas Malam. Lepas Malam. Betul. Tapi ya itu it's a talk show. So it's a talk show. Ya. Tidak bisa disebut late night. Ya ada unsur late night-nya. Kan? Ya, late night itu variety. Sebenarnya Lepas Malam pengen kayak itu. Kan idenya sebenarnya kita terinspirasi dari itu juga sebenarnya waktu itu. Tapi yang bener-bener ada openingnya stand up ya Bincang Bintang. Dan orangnya adalah Iwel pada saat itu. Jadi kalau gue nggak salah, tolong dikoreksi Mas, Iwel itu muncul sebelum iklan dan sesudah iklan. Kayak bumper gitu dia? Atau gimana? Atau di depan? Di opening ya? Betul, benar-benar opening. Kayak di late night. Iya. Opening, stand up. Iya. Dan the first. Betul, pertama kali. Gua aja pada saat itu tahun berapa Mas? Itu kalau nggak salah 2004 ya, kalau nggak salah. 2005, lupa gue. 2004. Gua aja nggak familiar dengan format itu. Betul. Jadi gua kayak rada asing, dan itu gue bisa ngebayangin di belakang argumentasinya apa ya Mas posisinya apa resminya saat itu? Gue sebagai executive producer, ya gue produsernya lah. Oh berarti yang punya kuasa lah ya. Betul. Waktu memperkenalkan konsep ada orang stand up atau ngelawak sendiri? Sorry. Gua itu head of production. Ya, yang mengepalai produser-produser lah ya. Okay. Karena itu memang idenya dari gua. Dan gua ngerasa bahwa waktu itu Indonesia tuh udah punya tradisi monolog. Sebenarnya, betul. Ya kan? Betul. Lu kalau lihat acara misalnya komedi-komedinya siapa? Lawak-lawak tradisional kita. Ada banyak. Sri Mulat, betul. Sri Mulat ada monolognya. Di depan selalu. Di depan. Betul. Nah, menurut gue yakin harusnya orang Indonesia udah terbiasa. Iya. Nah, waktu itu gue lihat bahwa semua acara late night di luar negeri kan selalu ada tuh openingnya. Nah, gue mau coba waktu itu, Ji. Tapi gue nggak nemu ada stand up comedian Indonesia. Jadi gue cari-cari kemana-mana tuh. Nah, satu hari gue ketemu Iwel. Dan Iwel itu dia klaim dia sebagai stand up comedian. Terus gue bilang coba aja yuk gitu. Yeah. Nah, dia coba. Yeah. Nah, ya itulah yang pertama. Jadi gue ngerasa Indonesia pada saat itu memang belum punya tradisi stand up comedian. Tetapi kalau monolog sudah ada. Wow. Gitu. Coba lu bayangin tahun 2004 tuh ya. Ya. Kalau kita pindah sebentar dari perspektifnya Iwel, kalau gue nggak salah, Iwel itu memang begitu suka stand up, lalu dia menciptakan peluangnya sendiri dengan bikin, kalau gue nggak salah, nama spesialnya dia tuh Rekonsiliasi. Itu adalah stand up comedy special pertama di Indonesia, tapi non komersil. Oke. Jadi tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 2022. 2002, sorry. Oh, sebelum ya? Sebelum. Oh, jadi dia udah ada ya? Jadi dia itu nyewa GKJ. Oke. Pakai duit pinjaman temen, Oke. nyuruh temen-temennya datang, terus dia rekam sendiri. Oke. Jadi dia ide sendiri aja. Kemudian direkam, nah itu yang dia kirim kemana-mana. Waktu itu Mas, kalau nggak salah
Saat itu udah ada Trans 7 nggak ya? TV 7 nggak ya pada masa itu? TV 7 2002, sebentar. Pokoknya kayaknya udah. si Iwel bilang, dulu di TV 7 itu ada program lawak nyampur. Jadi ada lawak boneka, ada lawak badut. Dia masukin dirinya sendiri. Sebagai stand up comedian. Tapi nggak ngangkat, itu episode cuma pilot doang. Terus ceritanya dia, kalau gue nggak salah ingat, adalah emang dia menawarkan ke lu. Dia bawa rekaman rekonsiliasi itu. Makanya diajak sama Mas Indra. Gue waktu itu mencari memang stand up comedian yang bisa menjadi opener. Terus gue tanya-tanya segala macam, ada seorang Iwel itu datang dan gue lihat. Terus gue coba nih di ruangan, coba dong. Dia nyoba di depan. Terus gue bilang, oke lah kita coba gitu, langsung gitu. Dan Iwel itu unusually calm menurut gue. Untuk orang yang kita nggak kenal, membawa kesenian yang kita nggak ngerti, sangat tenang. Gue aja kaget ngeliatnya. Dan berani juga. Berani. Hostnya kan Tika Panggabean, yang rencananya ntar nonton juga di sini. Cool. Nah, itulah kali pertama gue ngeliat stand up. Tapi stand up belum meledak saat itu. Belum meledak. Terus aja cita-cita itu mesti dipegang sama Mas Indra. Sampai beliau masuk ke Kompas TV. Saat itu di Kompas TV sebagai? Gue sebagai direktur program dan direktur produksi. Orang yang menentukan. Iya, penentu. Kalau sebelumnya gue kepala produksi. Jadi masih harus berhubungan sama direktur program. Jadi kalau punya ide di TV, terus lu present ke direktur programming, mereka bilang, enggak, lu nggak bisa. So, penentu keputusannya adalah direktur programming. Nah, since gue punya kuasa di Kompas TV, this is the time I have to do it. Jadilah itu. Lahirlah sebuah program yang legendaris sampai sekarang, yang tanpanya stand up Indo nggak ada, yaitu Suci, stand up comedy Indonesia di Kompas TV. Betul. Waktu itu tahun 2011, tahun 2010 gue udah stand up. Waktu itu gue masih aktif nge-rap, gue punya konser bulanan, gue nge-rap 15 menit, 30 menit, gue taruh ke YouTube. Terus gue dipanggil disuruh nge-host. Kayaknya gue belum ketemu sama Mas Indra langsung waktu itu, sama Tesar kayaknya. Tesar, ya. Terus gue bingung, acaranya acara apa? Acara stand up, formatnya lomba. Terus gue bilang, emang ada stand up gimana ya? Kita cari. Aneh banget loh kata gue. Aneh banget. Kenapa format acara stand up yang Mas Indra bawa ke Kompas, lomba, di saat sebenarnya pelakunya belum ada. Kan namanya juga lomba lari, pelari dulu dong. Betul. Enggak, gue percaya. Jadi gini, Indonesia harus punya stand up comedian. Itu awalnya ya. Terus kedua, gue ngelihat yang opening monolognya di Sri Mulat, artinya sebenarnya udah ada. Betul. Gitu. Tradisi itu udah ada, cuma mungkin nggak biasa. Nah, makanya kita perlu bikin. Memang waktu kita bikin kompetisinya nggak ada, sedikit banget gitu. Dan tapi gue kok yakin ya harusnya bisa ya. Makanya kita coba cari ke macam-macam ya, makanya ketemu banyak orang. Kita cari ke comedy club. Kan ada comedy club meskipun belum populer ya. Adalah sedikit-sedikit. Ya kita gerilya, Ji. Betul. Gue ingat video gue bahkan dijadiin contoh di tempat audisi. Jadi orang karena kebanyakan pelawak disebutnya mungkin pelawak tradisional ya, yang juga pengen ikutan. Di ruang tunggunya itu ada layar, itu kasih lihat video gue supaya mereka tahu kayak gini bentuknya. Tapi itu kan kayak istilahnya mungkin kalau di dalam bahasa Inggris affirmative action ya, pokoknya dipaksa biar ada. Lahirlah Suci 1. Suci 1 itu mengagumkan sih. Ada Daslan Cukup, tentara, marinir. Ada Wisband, itu pesulap bocor. Jadi pesulap tapi lengkap ya. Iya. Ada orang-orang radio, ada si Ivan dari penyiar. Terus Budi Kusuma. Hafal banget ya semuanya. Ya kan gue host waktu itu. Gila. Terus itu lengkap sih menurut gue, memang akhirnya banyak orang macam-macam ya mencoba ya. Makanya nggak semua stand up comedian sih. Iya betul. Ya kan ada Wisband yang ya mungkin awalnya dia lawak tradisional yang main sulap. Terus gue bilang coba aja. Gitu. Dan yang hebat adalah dari season 1 udah seorang keturunan Tionghoa di Ernest, seorang perempuan berhijab di Sadia. Itu gila sih. Itu tuh ajaib banget. Jadi kayak berkah gitu loh. Musim pertamanya udah kayak gitu bentuknya. Nah, setelahnya seperti yang lu tahu kan Rian Adriandi, Isman, Ernest itu kan peserta. Gua host waktu itu. Abis itu Ernest punya ide untuk open mic dulu di Canda Comedy Cafe sebelum kemudian mulai syutingan. Itulah yang meledakkan Stand Up Indo 13 Juli 2011. Tidak berhenti sampai situ, ketika beliau pindah ke Indosiar ya.
dipanggillah gue sama beliau mau bikin di Indosiar, yaitu yang kita kenal sekarang dengan Suca. Suca pun mengubah landscape karena Kompas TV kan cukup ceruk ya secara penonton. Indosiar tuh mass audience. Dibawalah untuk kali pertama stand up comedy di mass audience. Itu pun kocokan talentnya juga nggak gampang gue rasa. Itu lucu juga tuh story itu ya. Jadi kalau gue ingat masa itu. Sorry gue sebenarnya waktu di Indosiar sebagai apa? Kepala produksi gua, direktur produksi. Direktur produksi. Jadi tetap ada direktur programmingnya. Nah waktu itu memang idenya mau bikin acara kompetisi lawak. Programming waktu itu masih merasa bahwa lawak untuk TV yang mass audience itu ya lawak biasa, gitu. Ya lawak pada umumnya. Tapi gue kok yakin ya, karena gue udah bikin si Suci ini dan gue lihat ada orang-orang Indonesia tuh jago-jago gitu. Jadi waktu gue meyakinkan programming, gue awalnya sebenarnya ini kompetisi lawak. Gue cari, tapi yang gue cari adalah stand up comedian. Jadi oh gitu. Gue kumpulin stand up comedian, terus gue present. Terus ada juga lawak-lawak yang 4 orang. Itu nggak ada yang bagus waktu itu. Nah, terus gue present lah stand up comedian bagus-bagus. Ya udah stand up comedy aja. Stand up jadinya Suca. Keren. Hustle your way untuk bisa dapat Suca. Wow. Itu akhirnya karena susah banget. Gue inget meeting kita. Kalau nggak salah meeting kita di Senayan. Diajak ngobrol terus gitu. Gue kan bagian dari Suca waktu itu, diajak untuk ngisi Suci, tapi diajak Suca, gue terlibat waktu itu labelnya masih juri tamu, tapi gue bilang sama Sindra, gue mah sebagai founder, gue mah tanggung jawab gue, setiap acara yang ada stand up-nya tuh, gue harus tetap mendukung dan juga ikut mengajarkan berbagi ilmu, kan nggak adil, maksudnya cuma Suci doang yang dapat ilmu dari gue. Acara itu kemudian meledakan begitu banyak. Nomor banyak. 1, Ji. Jadi itu acara nomor 1 yang mengalahkan acara-acara yang lain. Gila. Itu makanya gue bilang gila. Jadi Suci membuat fondasinya, Suca itu yang membuat pasar terbuka di TV. Wow. Nomor 1 di TV. Dan dapat penghargaan kan, acara prime time di TV Indonesia. Dan dampak Sucanya itu terasa sekali dari sisi industri, dari sisi job. Karena sekarang semua orang tahu stand up. Betul. Akhirnya itulah kayaknya ya salah satu pengenalan penting stand up comedy ke masyarakat umum, karena sebelumnya yang aktif dan rutin punya acara stand up itu cuma Metro sama dan Kompas. Dan ya dua-duanya TV ceruk. Hadirlah si Indosiar. Nggak selesai sampai situ, suatu hari gue dipanggil juga nih. Beliau, dan ini gue inget nih, ini di Sensi nih. Beliau punya ide untuk bikin sebuah festival. Waktu gue diajak untuk kita bikin festival dengan senang hati, itu tahun Gkomfest 1 itu tahun 2019. Gue ingat itu kayaknya festival komersial pertama kita. Bukan yang sifatnya kayak komunitas. Dan internasional betul, nggak gritty. Waktu itu bawa Mas Jobrani. Kalau nggak salah. Oh gila itu. Itu keren banget. Dan orang datang nonton, luar biasa sih. Dan momentumnya menarik karena di tahun yang sama Indonesia untuk kali pertama juga punya comedy club. Ketawa Comedy Club lahir di tahun yang sama tuh 2019 itu ya. Abis itu lagi-lagi beliau lagi. Terus gue terlibat untuk ngisi, gue kayaknya special show atau apa. Ada roasting Deddy Corbuzier juga tuh. Itu yang pecah juga tuh. Iya, itu yang gue disuruh pakai tank top itu. Itu lucu banget itu acara. Terus pandemi tetap jalan. Waktu itu kita bikin Gkomfest. Di situ gue bawa Herman. Saya merasa Herman. Itu adalah kali pertama gue dapet job dari Pak Peti. Dan itu lucu banget, gue happy banget kerjainnya. Abis itu ada lagi Gkomfest tahun 2023 ya. Yang gue bawa teman-teman gue dan ini dari New York. Dari New York. Itu juga sebenarnya gambling sih. Iya. Tapi gue rasa Rashad gila ya. Rashad Bashir disukain sekali. Gila. Nah, sebenarnya di luar stand up gue masih lanjut lagi. Kalau lu mencintai acara LOL, itu juga gue diajak. Itu sih keren sih. Itu waktu gue diajak, nih sejarahnya aja. Untuk yang belum tahu, itu di Prime ada sebuah acara yang vlog-vlog terbaik di sebuah negara dikumpulin. Semuanya harus saling bikin ketawa. Yang ketawa tereliminasi. Gitu kan. Dia harus tahan ketawa. Betul, harus tahan ketawa. Gue dipanggil waktu itu sebagai peserta. Peserta? Tertantang dong saya.
Gampang banget ketawa nih saya nih. Tiba-tiba terus apa gue yang punya ide atau Mas Indra yang punya ide? Pokoknya gue berasa kayaknya gue lebih manfaat kalau gue jadi host. Akhirnya gue digeser jadi host. Gue sih yang ngeliat. It is the happiest gig ever. Karena gini, kalau lu jadi peserta lu yang keluar duluan, rugi gua. Kelihatannya iya. Iya. Tapi dia punya apa namanya leadership lah, bagus ngedrive orang. Lu juga dari sisi di stand up comedian juga sangat senior. So I think we need the host yang punya itu loh, di respect sama orang. Gue kenal sama semuanya juga kan, sama peserta. Itu acara sampai sekarang masih diomongin, Mas. Iya, gila sih. Setiap orang ketemu Haji Andre, peci merah. Peci merah. Sampai sekarang. Nah jadi, gue sama Mas Indra, historinya panjang, dan gue satu ingin mengenalkan Mas Indra sebagai sosok yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Apa namanya, milestone-nya Mas Indra adalah milestone-nya stand up comedy di Indonesia. Jadi, aneh kalau beliau tidak dikenal, tapi lu kenal Ramon Papana. Jadi, ini beliau ya. Ramon Papana juga penting, beliau juga megang milestone. Nah, sekarang gue sama Mas Indra satu project lagi. Kali ini beliau, hitungannya apa sih? Showrunner atau director atau apa sih? Ya, anggaplah showrunner lah. Ya. Showrunner. Tapi juga ikut ngedirect, karena gue bilang ini penting. Show yang sangat penting, jadi kalau yang pertama harus gue yang pegang. Itu semua termasuk yang kemarin Beyond Combat, Selos pertama gue juga yang pegang gitu. Dan setelah selesainya ya anak-anak yang nerusin. Iya. Jadi lu tahu gue punya pertunjukan di sini. Tuh di belakang lagi ada bongkaran makanya bunyi geret. Di Indonesia Arena depan 10.000 penonton per video ini dibuat sudah habis terjual. Orang sekarang bisa beli dari sisi live streaming. Tahu nggak yang paling bikin gue kaget ketika tiketnya terjual habis? Apa tuh? Orang masih pada bilang kok Mungkin habis? gak? Ternyata banyak banget yang masih. Gue bilang 10.000 terjual masih pada pengen, Mas. Gila. Nggak, waktu Lama-lama GBK lu juga. datang ke gua. Kayak Jokowi gue bangun di GBK. Enggak, Ji, maksud gua lu waktu memutuskan jadi 10.000 aja menurut gua, wow. Kok bisa ya? Maksudnya stand up lu yakin gitu. Iya. 3.000 aja kayaknya udah besar ya. 5.000 besar ini 10.000. Itu juga gila sih menurut gua. Lu apa kepikir orang bakalan datang 10.000 untuk nonton stand up itu sesuatu yang harus gue dukung sih gitu. Kayak gue goblok sih. Enggak, tapi gue tuh lebih kepada kalau gue ngeliat venue bagus, penonton stand up tuh layak untuk mendapatkan pertunjukan di venue tersebut. Waktu gue di Teater Besar Jakarta, itu kan juga pertunjukan stand up pertama. Gue harus presentasi di depan Dewan Kesenian. Dan waktu gue duduk di situ itu untuk nonton sebuah teater, tapi gue bilang penonton stand up harus masuk gedung ini. Jadi setiap kali ada tempat bagus tuh gue selalu mikir penonton stand up gue tuh harus masuk ke sini. Orang pertama yang nyebut ini Mas Indra tahu, yang pengen bangun di sini. Awe. Gue lagi nonton FIBA, FIBA World Cup. Terus Awe bilang, tungguin gue Mas. Suatu hari gue manggung di sini. Dalam hati kata gue ide bagus. Kayak gue duluan aja. Nah jadi Mas, kami udah tektokan, kelihatannya Mas Indra sama gue juga ke depan, di tahun depan mungkin akan ada project-project lagi. Tapi ketika Mas Indra tahu venue Indonesia Arena dan 10.000 penonton, Mas Indra, ini yang menurut gue sebuah kehormatan ya. Mas Indra menawarkan diri, gue mau dong jadi orang yang terlibat dalam produksian ini. Iya, sebuah kehormatan Panji, karena ini menurut gue milestone baru juga buat stand up comedy Indonesia, dan gila. Indonesia Arena itu is a big venue. Nggak semua orang bisa ada di sini. Nggak mungkin. Maksud gue nggak mungkin tuh adalah apa? Nggak bisa semuanya di sini juga. Karena ya pasti dari sisi lu harus bisa ngumpulin penonton. Show-nya, production-nya juga harus bagus. Lu jangan sampai lu masuk ke sini tapi production-nya nggak bagus. Makanya gue bilang, Panji, begitu lu decide di sini, produksinya juga harus bagus. Makanya gue rasa ini satu milestone yang harus didukung. Harus. Mas Indra nonton Komedo Benua di Istora nggak? Nonton? Iya. Gue nonton berapa kali acara lu. Mas Dan Indra itu pun semua. bagus. Gue datang gini nih. Ini gue harus jujur ya. Iya. Gak semua stand up comedy Indonesia punya standar yang tinggi kayak lo. Ini gue jujur ya. Jadi gue datang, gue nonton. Itu semuanya sangat bagus gitu. Nah, jujur aja Mas, kan nggak bagus-bagus amat itu. Ya ada jujur yang aja. Ada beberapa yang masalah audio juga kan. Tapi overall itu orang terkesan lah. Tapi memang ada beberapa masalah waktu itu kan. Sound sama lighting. Ya, sound sama lighting ya. Karena sekilas saja, itu kan gue panggungnya di tengah.
Kalau kamera lagi ngarep sini, settingan lighting itu beda kalau Panji lagi ngarep sini, jadi kayak beda-beda. Tadinya mau gue tawarin ke OTT, malu sendiri kan, jadi taruh comika.id aja. Terus udah gitu? Iya, maksud gue compare ke stand-up comedian yang lain lah. Jadi lu tuh udah menetapkan standar yang tinggi. Nah makanya waktu lu bilang mau di sini, gue bilang Ji, lu nggak bisa lu produksi dengan biasa, lu pakai standar yang tinggi juga produksinya, dan nggak semua orang lah yang bisa melakukan itu. Gitu. So akhirnya gue nawarin diri untuk bisa terlibat karena gue yakin ini adalah salah satu sejarah dalam stand up comedy dan gue mau terlibat di dalamnya. Thank you Mas. Gue selalu bilang permasalahan gue di Komodo Menuai adalah Panjinya sebagai seorang entertainer udah saatnya ke Istora, tapi Panjinya sebagai entrepreneur yang megang Comika belum waktunya untuk Istora. Bahkan sekarang juga alasan kenapa kami bermitra adalah let's face it, I can't do it by myself, harus berkolaborasi. Makanya betul. VIP disebutnya apa ya? Apa partner ya? Iya, production partner. Production partner untuk mengerjakan ini. Dan setiap kali meeting sama teman-teman, pasti ngelihat, gue ngomong sama tim gue, standarnya beda. Agak beda ya. Emang kalau udah profesional beda, tapi itulah tempat kami belajar. Iya. Dan gue sih dengan senang hati sih. Harus. Iya. Gua rasa ini juga akan dicatat dalam sejarah stand up comedy. Kalau tadi kan kita udah cerita tuh mulai dari awal, ini akan dicatat juga, akan dicatat. Dan nggak semua orang bisa melakukannya, gitu. Dan ini di Asia apa di Southeast Asia terbesar? Kalau yang datanya gue tahu pasti sih Southeast Asia, itu pasti. Gue mau nyari apakah ini terbesar di Asia, setidaknya untuk talent lokal. Jadi bukan kayak Kevin Hart lagi ke Tokyo gitu. Nggak nemu datanya. Tadinya emang gue mau klaim. Ya kalau nggak nemu datanya berarti this is the biggest dong. Se-Asia? Talent lokal, se-Asia. Malu gue ngomongnya, Mas. Gue yang klaim lah kalau gitu. Guys, ini adalah the biggest in Asia. Talent lokal, bukan yang datang dari luar. Iya. Lu harus nonton, lu harus jadi sejarah sih. Iya, gue sih sebenarnya dalam hati gue, karena gue nggak nemu datanya sih, dalam hati gue, walaupun gue nggak bilang ke orang, dalam hati gue, menurut gue sih ini terbesar se-Asia. Karena kan Indonesia kan di Asia aja, maksudnya gue nggak tahu di Cina seperti apa ya stand up-nya. Kayaknya nggak ada stand up di Cina, ada nggak sih stand up di Cina? Dimarahin. Tapi ya kita bisa berasumsi bahwa ini mungkin terbesar se-Asia juga. Ya. Dan karena ini terbesar di Asia, produksinya harus bagus. Jadi kita sudah mikirin ya, nanti penonton itu juga bisa menikmati, nggak cuma secara visual, audio juga harus. Jadi salah satu yang paling penting kan elemen dari stand up comedy itu audionya nyampe, gitu, supaya nggak dikomplain orang. Nah jadi kita udah memilih ini soundnya yang terbaik loh, Ji. Thank you, Mas. Acoustic ini sound yang dipakai juga di acara-acara musik besar di dunia. Itu akan jadi salah satu ini juga lah. Waktu gue meeting sama lu ya, kan lu waktu itu ngomong soal kebutuhan kamera. Terus lu punya requirements yang sama tim produksi gue tuh nggak bisa karena ada kursi. Terus gue bilang di grup, guys, ini kalau Indra Yudhistira yang minta, nggak kita kasih, sayang bener nih. Pokoknya apapun yang beliau minta, kasih biar look-nya seperti, karena gue sih percaya banget sih, Mas Indra. You as the showrunner. Iya. Harus. Makanya, kemarin tuh gue bilang sayang, ini tempatnya besar, kameranya kita juga pakai broadcast standar juga, bukan kamera biasa. Terus, lu udah segede itu, lu nggak ada Jimmy Jeep. Iya, nggak ada movement. Nggak ada movement. Iya. Jadi kita perlu dolly track, kita perlu Jimmy Jeep. Gue udah bilang sama tim gue harus ya. Tapi kan mereka bilang, nggak bisa mas. Akhirnya dapat salah satu ya. Terus. Nanti hari ini kita mau, kita lihat ya. Kita lihat. Ya either salah satu atau dua-duanya. Iya. Karena nggak tahu ya. Karena statusnya sold out, tiket kursinya ya. Jadi mungkin mesti diakalin ya. Mungkin salah satu ya berarti ya. Iya. Nggak bisa dua-duanya. Iya, tapi nanti gue usir-usir deh. Udah gini demi Mas Indra nih kata gue. Tapi nanti kita pikirin lah, karena visinya Mas Indra, gue bilang sama anak-anak, visinya Mas Indra mesti kita akomodir. Otherwise, sayang banget punya Indra Yudhistira. Iya, bukan karena itu, karena gua rasa memang udah saatnya Indonesia punya pertunjukan yang bagus sih. Dan gue pengen nanti someday ada stand up comedy Indonesia yang punya special show di OTT. Either OTT di Indonesia atau internasional sekaligus. Nah lu kalau sayang lu udah punya 10.000 penonton, nggak jadi barang. Nggak jadi barang. Agree. Mas Indra tuh kemarin gue nanya, Mas Indra tuh ada di list undangan. Gue Mas Indra nonton apa kerja di Mas Indra? Karena Mas Indra nonton mulu. Gue juru bicara, gue tahu Mas Indra duduk di kursi mana. Gue ngelihat respon, karena gue ikut ngedit ya, jadi gue tahu shot-shotnya. Gue
tahu respon-respon Mas Indra terhadap jok-jok gua, apalagi juru bicara kan ada ngomongin soal broadcast juga, soal ngomongin rating dan segala macam. Jadi Mas Indra tuh nonton show gue, kecuali yang sekarang kerja beliau. Gue yang ngedirect nanti. Gue direct langsung. Aduh, Mas. Gila. Keren sekali nih. Di FOH, di control room. Iya, iya. Wah, kita bringing the best crew, the best equipment, the best broadcast. Makasih banyak. Makanya Mas Indra dapat saham Comika 80%. Tuh, catat ya. Enggak, tapi di luar dari apa yang akan kami tampilkan di sini, memang gua pun mendesain experience di Indonesia Arena ini nggak seperti biasanya. Gua belajar banyak dari Komodo Menoy yang secara komedi memuaskan lah, sold out itu 7.500. Secara produksi banyak yang bisa dipelajari. Termasuk tidak optimal memanfaatkan Istora. Makanya nanti lo akan lihat bahwa pertunjukan di sini itu sebenarnya agak mini festival karena dari jam 2 di luar tuh udah ada banyak activity gitu. Seru banget. Dan di luar dipikirin, di dalam dipikirin, jadi tayangan yang keren. Bermitra dengan orang-orang yang hebat juga. Ada yang mau disampaikan Mas Indra sebelum gue gugus? Gue sih menunggu ini menjadi salah satu standar baru kalau orang mau bikin acara-acara stand up comedian. Apakah itu festival, apakah itu nanti special show, sehingga orang nanti, oh gue harus kayak gini. Gitu. Dan itu yang akan membuat industrinya jalan terus, ada kompetisi yang sehat, dan orang masing-masing meningkatkan kualitasnya. Dari gue sih harapannya kalau lu udah, ini gue berharapnya ya, komika-komika tuh ngeliat kayak gini tuh kalau gue disiplin gini juga kali gitu misalnya, karena ada banyak komedian yang sebenarnya bisa nyampe sini. Betul. Bisa sebenarnya. Jadi ya kita tunggu aja. Bisa tapi usahanya harus sekeras lu. Nggak banyak orang, Ji. Kan gue bilang bisa stand up dan bisa hidup dari stand up dua hal yang berbeda. Bisa stand up sama bisa bikin pertunjukan kayak gini juga dua hal yang berbeda. Betul. Jadi ada pembelajaran yang mesti dilakukan. Tapi ada banyak komika-komika yang punya etos kerjanya, kemauan belajarnya tinggi. Semoga Mas Indra sehat terus. Amin. Supaya bisa membimbing. Gue masih muda, Ji. Sehat terus. Lu jauh sama gue, Mas. Tapi ya, kita butuh orang-orang seperti Mas Indra Yudhistira untuk mengangkat kualitas dari pertunjukan stand up comedy. Thank you. Mas Indra. Thank you ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di acara Mensre ya. Thank you. Bye-bye.